Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Ini adalah video terbaru dari si Imad yang eh, mengomentari surat keputusan PBNU yang menyatakan, dan yang viralnya ini poin nomor 4, bahwa PWILS ini adalah organisasi yang sengaja dibentuk untuk membuat perpecahan. Oleh karena itu PBNI menghimbau, PBNU PBNU menghimbau agar warganya itu tidak ikut-ikutan masuk kepada PWILS. Dan sudah mafhum ya, tahu semua semenjak surat itu dikeluarkan, responnya itu macam-macam. Nah ini makanya luar biasanya kelompok begal nasab ini. Mereka itu ada yang langsung dengan frontal ya menyerang NU. Udah kita tinggalkan NU begitu. Kecewa terhadap sesepuh. Kemudian NU sudah dikuasai oleh habaib ya, udah dikuasai oleh Yaman dan lain sebagainya. Banyak sekali narasi itu. Ada yang mengajak untuk meninggalkan NU. Nah, si wajahnya si PWI ini, yaitu si Imad ini, itu lain kan, agak lembut komentarnya sebagaimana akan kita saksikan nanti. Memang begitu, wajahnya macam-macam. Jadi wajah macam-macam itu sulit bagi kita itu akhirnya untuk menghukumi satu kelompok secara general, karena memang macam-macam orang tuh ada di situ. Dan entahlah ini apa by design atau tidak ya. Cuman kita akan melihat kegilaan si Imad. Sekarang Imad itu saking kecewanya sama surat itu, akhirnya dia jadi gila. Dari mana kegilaan ini dilihat? Itu dari cara dia menerjemahkan. Dari cara dia itu mensyarahi tulisan dari PBNU. Nah ini PBNU-nya masih ada, orang-orangnya masih hidup, kemudian orang yang menandatangani di situ masih ada semua. Mereka lah yang paling berhak untuk menjelaskan apa yang mereka maksud dan apa yang mereka tidak maksud begitu. Si Imad ini muter-muter ya, pakai bahasa-bahasa pesantren, pakai bahasa-bahasa istilah yang mana menurut dia mungkin keren ya, tapi menurut orang yang sama-sama ngajinya ini kelihatan oon dan tolol begitu. Sangat terlihat kebodohannya dan sangat memaksakan dan sangat membodohi. Kita akan lihat nih komentarnya. Baik. Dan monggo. Banyak yang salah baca tentang instruksi PBNU itu. Banyak yang salah baca dan salah dalam memahami setiap frasa dan narasi yang terkandung di dalam instruksi 3975 itu. Nah sebentar, banyak orang yang salah paham atas instruksi itu ya. Padahal begini, saya kasih tahu dulu. Kita ini di dalam memahami teks itu ada caranya. Caranya itu bagaimana? Caranya itu kita memahami teks secara zohirnya dulu. Secara zohir. Sampai kemudian kita itu mendapati korinah untuk memahami itu secara majaz. Dan kalau misalkan cara memahami yang paling pasti itu dari mantuknya, bukan dari mafhumnya, bukan dari lazimnya. Apalagi nanti kalau misalkan kelaziman ini dia bisa dipatahkan oleh sesuatu yang sorih, baik sebelumnya atau setelahnya, atau dari gestur orang yang membacanya begitu, yang menulisnya. Jadi kita harus pastikan dulu salah satu madhab di dalam memahami teks, bahwa yang paling memahami atas maksud dari teks itu adalah penulis itu sendiri, bukan pembaca ya. Ini posisi kita nih muslimin. Makanya kenapa kita itu senantiasa mencari bagaimana maksud dari misalkan Rasulullah SAW tatkala berkata A atau B atau C begitu. Maka dari itulah kita menjadi punya banyak alat. Karena memang madhab yang dipakai si pemilik teks ini atau sang pemilik makna dari teks yang ada adalah musonnifnya itu sendiri, bukan pembaca. Jadi pembaca harus memahami sebagaimana musonnif itu menuliskan begitu ya. Jadi tidak boleh terjadi pemerkosaan teks di sini, tidak boleh. Dan ini yang akan dilakukan sama si Imad. Jadi dia bilang banyak orang yang salah paham, padahal udah jelas teks itu seperti itu. Sebelumnya saya sapa Dr. Ribut Nur Huda, intelektual muda NU, Dr. Kiai Haji Ubedillah Tamamunji,
dari Trah Joko Tingkir, juga Mas Yusuf, Mas dari Trah Prabu Siliwangi. Oh, nasab gak penting katanya ya. Gak usah disebut-sebut trah-trahnya lah, malu-maluin itu. Katanya nasab itu gak penting, tidak ada untungnya, nilainya di sisi Allah begitu. Di sisi Allah aja gak ada nilainya, apalagi di sisi manusia. Itu kan tanazulnya sama pikiran Bang Haji Roma Irama ya. Gak usah disebut-sebut lah, ngapain? Malu-maluin. Kita harus sering-sering berkata tentang trah kita yang begitu mulia. Alah, karena ada gak ngaruh. Kata kamu sendiri tuh, kata orang-orang kamu sendiri, terah-terahan gak laku kamunya aja, itu sama bapak kamu. Kalaupun bener tuh ada nasabnya, kalaupun bener ada nasabnya, gak laku ya. Ngapain? Orang-orang rendah yang hari ini merasa jadi mulia. Ada kambing-kambing yang merasa jadi macan, sementara banyak macan-macan yang merasa dirinya kucing. Jadi sekarang kita perkenalkan ini dari Trah Joko Tingkir. Aduh, tinggal tunjukin aja ilmunya. Kamu itu imad ya, sama saya ditantang buat ngebuktiin keaswajaan kamu aja kamu nggak mau, nggak bisa. Kabur terus. Padahal dia tahu loh. Itu saya nanti ada bocorannya. Kiai Dr. Ubaidillah ini dari Trah Siliwangi, Bapak Yusuf Mas ini dari Trah Kiai Ageng Ngerang. Nggak ngaruh. Demikian agar masyarakat kita mengetahui bahwa betul para tokoh-tokoh di Indonesia itu dan kebanyakan masyarakatnya merupakan dari orang-orang mulia di masa lalu hingga hari ini. Nggak ngaruh. Kemudian terkait dengan judul ngobrol kita pada malam hari ini yang begitu luar biasa, membaca ombak PBNU di tengah polemik nasab dan tambang. Ini sudah masuk isti'arah tasrihiyah. Sebentar ya, yang tambangnya nanti. Yang tambangnya tidak saya bikinkan di video ini mungkin ya. Karena panjang videonya 42 menit ini. Jadi sikap PBNU di dalam masalah tambang sudah jelas. Sikap PBNU di dalam masalah nasab sudah jelas. Dari surat instruksi itu, Kang Mas Yusuf sudah jelas sebenarnya di mana PBNU berada dalam polemik nasab itu. Coba perhatikan baik-baik poin per poin, jangan hanya Mas Yusuf memperhatikan poin 4 yang ada frase perjuangan Wali Songo Indonesia dan permusuhan. Tapi lihat di poin 1, poin 2, poin 3, ada beberapa hal yang sangat penting dan jarang menjadi perhatian. Pertama, sebentar, ini harusnya Iman ngerti, berarti posisi surat ini surat loh ya, yang sudah dibuat sedemikian jelas. Itu buat si Imad itu masih tidak jelas, atau dibuat tidak jelas, atau dia itu tidak memiliki kapasitas untuk memahami perkara yang jelas. Ini dibuat pada makom izhar, pada makom menjelaskan begitu. Jadi kalau misalkan jangan dilihat nomor 4 itu yang paling penting, itu sudah posisi zohirnya. Nahdlatul Ulama ini ada-ada aja. Kita dengerin aja dulu lah apa yang dimaksud sama si Imad ini. Perasa bahwa PBNU menginstruksikan kepada seluruh pengurus NU untuk menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan ahli-ahli ilmu pengetahuan. Itu di poin berapa itu? Ada perasa demikian. Nah, dari kata-kata instruksi dalam surat itu bahwa seluruh pengurus PBNU diinstruksikan untuk menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan ahli-ahli ilmu pengetahuan, itu sudah jelas di mana PBNU berada. Nah, sekarang yang sedang kita bicarakan ini tentang ilmu pengetahuan nasab, ilmu pengetahuan sejarah, ilmu pengetahuan DNA. Ahli-ahlinya bermunculan ketika polemik nasab ini ada. Tuh, coba sebentar. Tuh kan. Jadi untuk mengikuti ahli, ini kemudian dibawa nih. Yang dimaksud ahli itu kata si Imad sama si Imad, ahli yang dibawa sama kelompok si Imad, yang mana mereka itu bukan ahli, ya nggak ada keahliannya. Mana ahli DNA diakui sama siapa? Kemudian pakar DNA bilangnya bahwa DNA itu tidak bisa dipakai untuk mengisbat nasab jauh, itu dipakai sama si Imad. Dia sih eta mah aing teu ngarti. Ini orang-orang kok, Masya Allah, kok bisa dibodohin sama orang kayak gini ya. Jadi tatkala Nahdlatul Ulama itu mengatakan harus
menghargai lah katakan ya, dan menjunjung tinggi pengetahuan. Nah itu pengetahuan mana yang dimaksud? Bukan pengetahuan atas musalamahnya si Imad, itu disorihkan di dalam poin keempat posisinya itu. Jadi kan ini posisinya umum nih. Ada yang ngaku-ngaku orang itu sebagai ahli nasab, ngaku-ngaku ahli nasab. Padahal setiap kali nanti ini ya si Imad itu banyak katanya nulis buku tentang nasab A B C D lah banyak judulnya. Kemudian buku itu dia sendiri yang ngomong nih nanti. Buku itu sama dia setelah selesai ditulis itu langsung diupload. Mana ada kayak gitu ya. Buku itu setelah dia ditulis dia itu seharusnya minimalnya diedit dulu ya. Minimalnya itu ada editornya. Kemudian ada ialah penyunting begitu ya. Editor itu ada kontributor. Kalau misalkan dia ada kontributor, dia harus ditasih dulu. Kalau dulu kayak Al-Muwatta itu disorogin dulu lah begitu. Itu kalau bahasa pesantren ya. Supaya apa? Supaya ada validasi. Memang betul misalkan ini adalah kitab nasab yang ditulis lewat metodologi ilmu nasab. Nggak ada si Imad mah tulis upload, dan itu dengan bangganya dia bilang saya sudah menulis buku A B C D E. Yang ngakuin tuh siapa? Nggak ada. Makanya dia bukan salah satu ahli yang disebut oleh Nahdlatul Ulama, bukan. Dan itu secara sharih disebutkan pada poin keempat, jangan ikut-ikutan di dalam bab nasab begitu, terutama jangan ikut-ikutan di dalam permasalahan yang menyangkut dengan PWLS, yang mana mereka itu secara sharih disebutkan dibentuk sengaja untuk melakukan pecah belah. Nah ini kalau misalkan dibentuk secara sengaja untuk memecah belah, kemudian siapa yang membentuknya kan begitu? Kan yang membentuknya si Imad dan kawan-kawan. Berarti orang-orang itu yang memang mau memecah belah. Ini gimana sih? Mau aja ngambil, ini ada sesuatu sih, cuman yang saya sayangkan itu yang dengerinnya aja. Saya aja yang komentarnya udah enak. Nah dari situ PBNU mengatakan, wahai para pengurus-pengurus NU di setiap tingkatan, junjung tinggi ilmu pengetahuan nasab dan ahli nasab yang telah melakukan penelitian. Udah dari dulu ahli nasab udah selesai itu, dikunjungi sama Gus Robel Abbas dan lain sebagainya, udah selesai. Itu yang dimaksud, bukan kamu Iman. Gak tahu malu ya, banget, terboga banget ya jelema ya. Bahwa Ba'lawi bukan cucu Nabi. Wahai pengurus NU di setiap banget sia. Itu gimana banget sia? Itu ngomong atas siapa? Wong yang menandatangani di situ Miftahul Akhyar ya. Yai Miftahul Akhyar yang menandatangani di situ. Itu menyebutkan beliau itu secara sharih Ba'lawi itu dzurriyyahnya Nabi Muhammad SAW. Yang masih setengah-setengah lah mengatakan, nggak tahu apa yang diucapkannya itu. Ketuanya tuh, ketua PBNU-nya siapalah namanya itu, Masya Allah, mengatakan kita husnuzon saja begitu. Nah husnuzon udah jelas ilmu kok itu husnuzon, cuman yang nggak apa-apa. Tapi kan sikapnya jelas begitu, mengakui bahwa Ba'lawi ini adalah dzurriyyahnya Rasulullah SAW. Itu mereka yang menandatangani itu. Kemudian ucapannya kok ditafsirkan sama omongan si Imad seolah-olah itu mendukung si Imad. Boga banget eta mah aing. Sebel. Setiap tingkatan, junjung tinggi ilmu pengetahuan dan ahli sejarah yang menyatakan bahwa Ba'lawi tidak tercatat dalam sejarah. Ahli sejarah yang mana? Itu mah kamu yang ngomong. Tidak tercatat dalam sejarah. Sejarah itu ada yang ditulis beberapa abad setelahnya, karena memang sebelumnya yang terjadi itu adalah verbatim ya, penukilan dari mulut ke mulut. Ini nanti kalau seperti ini pola pikirnya kayak Kristen aja yang mengatakan bahwa penulisan Al-Quran itu tidak valid. Kenapa? Karena pernah terjadi kekosongan tuh di antara turunnya Al-Quran dengan dituliskannya Al-Quran. Al-Quran dituliskannya pada masa siapa sih? Sidna Utsman ya, di kodifikasinya itu. Tapi kan turunnya sebelumnya itu ada masa rentang waktu yang mana di situ bisa masuk fabrikasi dan lain sebagainya. Itu pola pikirnya Nasrani kayak gitu, bukan pola pikir kita. Kita itu pola pikir pertamanya penukilan ilmu itu verbatim secara verbal dulu sebelum sebelum dirasakan ada kebutuhan untuk penulisan begitu. Nah ini kok jadi dibulak-balik si Imad itu boga banget jelema ya. Aing mau wirang dah. Saya itu kalau seperti ini malu seharusnya ya. Makanya dia itu nggak pernah mau dihadapkan kepada para alim. Maunya ya di tengah-tengah orang-orang yang setengah-setengah kayak gini pengetahuannya itu, orang-orang nggak jelas kayak gini.
Saya mah begini saja, dari awal saya bilang sama si Imad itu ya, dan sama orang-orang yang mendengarkannya, tolong sampaikan ini sama si Imad tuh. Saya tantang keaswajaannya dia. Dan itu pasti harus mulai dari mantik dulu. Dan tatkala kita membicarakan mantik, kita akan membicarakan tentang hujjah, tentang kias ya. Yang disebut di dalam mantik adalah kias. Saya mau nantang itu aja. Nanti di situ akan ada yang namanya dalil madlul. Di situ udah selesai si Imad. Selesai. Gak usah 5 menit sama si Imad mah. Selesai. Bahwa Faqih Muqaddam tidak tercatat dalam sejarah. Bahwa Sahih Mirbat tidak tercatat dalam sejarah. Itu tidak tercatat dalam sejarah gimana? Itu bukunya banyak yang menyebutkan itu banyak. Kalau misalkan dengan yang diinginkan sama si Imad, ya enggak bisa, karena yang namanya sejarah itu tidak bisa kita tuntut. Tetapi kita harus membaca begitu dari berbagai macam kemungkinan yang menunjukkan kepada adanya hal tersebut begitu. Enggak bisa. Ini nanti bisa nanti seperti ini. Kalau misalkan Nabi Muhammad SAW itu ada, Rasulullah ini kan beliau adalah seorang katakanlah pemimpin yang sangat besar. Kok tidak ada istananya? Seorang pemimpin itu kan harus punya istana begitu. Kok istananya nggak ada? Gimana ceritanya? Harus ada istananya. Kalau tidak ada istananya, berarti itu adalah tokoh fiktif begitu. Apakah bisa seperti itu? Nggak bisa, karena jejak yang lain ada begitu. Malah jejak yang lain ini bisa lebih convincing, bisa lebih convincing lah. Ya convincing lah, apa convincing itu ya, tolong tulis di komentar itu. Meyakinkan, bisa lebih meyakinkan daripada istana yang ada begitu. Lah ini ajaran-ajarannya, kemudian hadisnya, perkataan-perkataan beliau itu. Ya itu apa kalau bukan bukti adanya? Ya ini sih Imad tuh aneh-aneh aja, otaknya udah error ya. Bisa buruk otaknya itu sih Imad dah. Wahai pengurus PBNU di setiap tingkatan atau pengurus NU di setiap tingkatan, junjung tinggi ilmu pengetahuan dan ahli-ahli DNA yang telah menyatakan bahwa Ba'lawi mustahil sebagai keturunan Nabi. Ahli DNA yang mana sebutin? Kalau jurnal-jurnal yang mana? Kalau orang-orangnya siapa? Sekolahnya di mana? Siapa yang mengakui dia sebagai pakar? Nggak ada. Ya si siapa? Sugeng tuh ya. Ya saya kasih dokter lah, dokter Sugeng. Cuma karena dia itu bukan di dalam ahlinya, ya nggak usah disebut dokter juga. Lawang dia ngomong sudah di luar ahlinya, sudah di luar ekspertisnya. Ini poin berapa itu? Poin pertama atau poin kedua itu? Ada poin itu, Mas Yusuf. Kalau tidak salah itu saya di catatan saya ada di poin 2 itu. Iya. Di poin 2 bahwa seluruh perbedaan pendapat. Ya. Coba bacakan, Mas Yusuf. Ini ya poin 2 itu hendaknya perbedaan pendapat yang terjadi dapat disikapi dengan bijaksana, penuh kearifan dan menghindarkan semangat permusuhan, serta tetap mengedepankan adab dan menjunjung tinggi ilmu pengetahuan serta ahli-ahlinya. Nah ini itu kalimat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan itu akhirnya maksudnya jangan husnudzon. Ini PBNU sudah bergeser dari mauqif awali yaitu husnudzon kepada mauqif ilmi yaitu ilmu pengetahuan. Sebentar, Imad itu saya pastikan dia bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya pastikan itu. Begini, kalau jangan husnudzon lah, terus fikih itu apa? Fikih itu ghalabatudzon. Mad, ada siapa di mana Mas Antren eta? Tolol teh kacida. Ya. Gimana? Kamu itu ngomong apa sih? Ini mah udah tolol kebangetan ini mah. Ya. Masa ngomong kayak gitu? Sudah jangan zon, harus ke ilmu. Ya apa? Fikih itu apa? Fikih itu ghalabatuz zon. Terus kok bisa dia tuh ngomong kayak gitu? Ya, ini mah liur saya tamanyaan euy. Liur. Nih man ya, saya kasih tahu kamu itu. Kamu itu cek lagi pola pikir kamu itu. Ya, cek lagi pola pikir kamu itu. Gimana? Ini kan kamu ngomong apa? Kalau kita mau mengatakan sesuatu yang qat'i, harus kepada ilmu, katakanlah ilmu dalam pengertian dia itu harus sesuai dengan kenyataan, maka muqaddimah yang ada pun harus qat'iyat. Lah muqaddimah yang qat'iyat ini amat sangat sulit untuk ditemukan, amat sangat sulit ditemukannya itu. Makanya hampir-hampir tidak ditemukan di dalam fikih itu yang qat'iyat itu berapa. Itu pun yang datang qat'iyat kepada kita yang maklumun minad-din bid-darurah itu karena mutawatir, karena kabar mutawatir. Dan kabar mutawatir itu ada di Ba'alwi itu sebetulnya kalau kamu mau melihat.
Ini kok jadi tiba-tiba ngomong apa sih dia tuh? Bahwa junjung tinggi ilmu pengetahuan yang telah dilakukan sebuah penelitian bahwa Balawi bukan cucu Nabi. Terus kamu bilang itu qat'i. Ih, amit aing meringkak bulu punduk aja jelema juga kieu ya. Secara ilmu nasab dia tidak terbukti, bahwa secara ilmu sejarah dia tidak historis, bahwa secara DNA dia mustahil sebagai turun Nabi. Ini seluruh pengurus NU di setiap tingkatan harus menjunjung tinggi itu dan menjunjung tinggi para ahli-ahli. Siapa ahlinya? Mana orangnya? Apakah itu qat'i? Enggak, ya. Itu mah kalau justru begini, kalau ditimbang-timbang itu kan berarti qadiyahnya itu apa? Qadiyahnya itu yang satu salbi, yang satu apa itu namanya? Mujabah ya, satu salbiah, satu mujabah tuh, yang satu nafi, yang satu isbat. Ba'alwi keturunan Rasul, Ba'alwi bukan keturunan Rasul. Nah, ya nanti yang nafi dan yang nafi dan yang isbat ini kan dikeluarkan mukadimah-mukadimahnya. Kamu itu sudah mengklaim ini mukadimah yang menafikan itu qat'i. Dari mana klaim itu? Coba keluarin dong mukadimahnya dong, keluarin dong. Yang qat'inya keluarin. Oi, Mukimat. Oi. Tolol kebangetan. Kemudian yang kedua yang saya catat dari instruksi itu adalah bahwa seluruh fungsionaris atau pengurus NU disebutkan untuk menjaga harkat martabat manusia, harkat martabat warga di situ tercatatnya. Artinya apa? Artinya PBNU yang telah mengeluarkan surat instruksi ini ditandatangani lengkap oleh Rais Am, Khatib, kemudian Ketum dan Sekretaris Umum, telah menginsafi bahwa telah ada penghancuran harkat martabat manusia selama ini. Bahwa nih ya, iya nggak seperti itu atau perintah untuk menjaga harkat martabat manusia. Berarti sebelumnya itu apa? Terjadi pengerusakan begitu? Enggak. Kok begitu? Ini pola pikir si Oten lagi kalau kayak gini mah. Si Kristen suka bilang kayak gini. Ngapain kita itu mendoakan Rasulullah SAW untuk selamat begitu? Nih lihat Kristen itu diselamatkan sama Yesus, bukan minta Yesus diselamatkan. Kenapa orang Islam itu meminta Nabi Muhammad SAW diselamatkan? Ya karena Nabi Muhammad itu nggak selamat tuh. Coba, ya, tuh pola pikir si Oten tuh. Begitu. Ini pola pikir si Imad begitu. Ada perintah dari PBNU untuk menjaga harkat martabat manusia, berarti sebelumnya ada pengrusakan. Ya apa? Ya beda. Memang misalkan di dalam beberapa kasus itu ada, tetapi bukan diambil dari lazim perkataan itu, nggak bisa. Wong kita itu lagi sholat minta ihdinas siratal mustaqim. Ya, ihdinas siratal mustaqim di situ kan yang paling utamanya apa? Yang paling utamanya kan tauhid begitu. Lah kemudian kita di dalam sholat kok sudah tauhid ya, sholat ya udah Islam lah katakan begitu, kita minta ihdinas siratal mustaqim, itu Islam lah katakan begitu ya, karena kesananya lawazimnya kan bukan Nasrani bukan Yahudi, itu Islam lah katakan. Masa kita katakan kita minta Islam berarti kita sebelumnya itu tidak Islam? Masa demikian? Kemudian apa yang dibaca Nabi Muhammad SAW, ihdinas siratal mustaqim, berarti Rasulullah itu sesat gitu karena meminta ihdinas siratal mustaqim. Masa pola pikirnya kayak gitu? Itu kan bisa ziyadah. Bisa ziyadah kan, bisa bertambah. Dalam pengertian ini keeroran otaknya si Imad lagi. Dan ini disuntikan kepada orang-orang awam tuh sama orang-orang bodoh kayak gini yang tidak memiliki pola pikir yang benar begitu. Akhirnya kan terbodohi. Ya apa? Ngeri saya tuh. Jadi kasihan ya. Si Imad ini kan dia orangnya ngaji ya. Dia tuh ngerti bahasa-bahasa pesantren itu, dia ngerti. Paham nih itu bahasa-bahasa pesantren. Dan dia itu sedikit banyak ya memahami bagaimana untuk memakai istilah-istilah itu di dalam perkataan-perkataannya, supaya perkataannya itu terlihat perkataan seorang alim, terlihat perkataan kiai. Padahal buat orang yang ngerti itu ketololan, itu kebodohan. Ini Dajjal nih ya. Kalau misalkan kita mau lihat Dajjal tuh salah satunya nih ini. Ya Dujjal lah kita sebut ya. Jangan Dajjal dulu, kita sebut Dujjal lah. Dajjal kecil itu. Ya Dajjal itu artinya pembohong. Pembohong itu perkataan tidak sesuai dengan kenyataan, itu bohong tuh. Nah tadi kalau misalkan dikatakan, coba nanti tanyakan sama yang nulisnya sendiri atau sama 4 orang itu yang menandatangani surat itu. Apa benar yang dimaksud sama si Imad ini begitu?
satu Habib yang bodoh dikatakan lebih mulia dari 70 kiai yang alim. Ini adalah penghancuran harkat martabat manusia. Maka wahai seluruh pengurus NU di setiap tingkatan, dengarkan instruksi 3975 ini. Nah sebentar, kalau kayak gitu pola pikirnya, terus tadi yang nyebutin ada kambing-kambing itu siapa? Kan si Imad kan. Siapa yang merendahkan sebetulnya? Kalau begitu, ya ini kalau misalkan merendahkan dibalas merendahkan atas perkataannya si Imad Busalamah di sini, si Imad pun nggak ngerti juga apa yang diomongin sama surat yang ada di bersumber dari PBNU itu, ya berarti ke dia juga kena juga. Kalau dia bahwa sesungguhnya pengurus NU harus menjaga harkat martabat. Maksudnya itu harkat martabat yang paling utama di kalangan NU. Yang pertama adalah para kiai, para ulama. Jangan tolerir ada orang yang mengatakan bahwa sudah kalau misalkan mau harkat martabat manusia, kita lihat harkat martabat manusia sebagai manusia, enggak sebagai alim, enggak sebagai mukmin, enggak sebagai kafir, enggak. Harkat martabat manusia mutlakon bil itlak. Terus kenapa ditaksis? Apa murojihnya? Ya. Oh, murojihnya itu Al-Qur'an dan hadis. Kalau begitu nanti kita bakal masuk lagi ke perdebatan itu lagi karena itu bukan perkataan Ba'alwi, itu adalah perkataan para ulama, itu udah dinukil seperti itu. Nanti bakal masuk lagi, oh ini yang mulia itu ulama, oh enggak, ini yang mulia itu habaib ya, atau Ba'alwi lah begitu, atau zuriyahnya Nabi Muhammad SAW. Yang ini juga karena memang ada ulama yang berkata seperti itu, ini juga memang secara mutlaknya seperti itu, ya berantem lagi. Kalau manusia mutlakon, jangan dikoyid lah. Ini sudah disebutkan mutlakon, ditakyid. Gimana sih si Imad itu? Terus takyidnya dari mana? Koyidnya dari mana? Ini nanti tarjih ghair murajjih. Kalau tarjih ghair murajjih itu murajjihnya hawa nafsu. Ya. Jadi kalau misalkan menghargai harkat martabat manusia, sudah harkat martabat manusia sebagai manusia. Salah satu dari maqasid syariah itu kan hifdzul irdi, itu menjaga dignity ya, menjaga harga diri. Termasuk dari menjaga harga diri itu syariat melarang untuk qadzaf. Untuk apa? Untuk menuduh seseorang ini salah intisab kepada bapaknya, misalkan baik itu dari bapaknya sendiri atau dari orang lain. Kalau bapaknya sendiri aja nggak boleh, apalagi orang lain begitu. Ini harkat martabat manusia yang harus dijaga itu. Ya, diantaranya. Lah terus si Imad itu siapa lagi? Orangnya siapa? Ba'alwi bukan, apa bukan? Kemudian nasab orang lain diputuskan. Terus bilang orang-orang yang sudah wafat itu katanya nggak ada. Padahal orang-orang yang secara mutawatir, kabar mutawatir sampai kepada kita begitu. Ya, begitulah ya. Ini masih banyak yang harus dikomentar sebetulnya, tapi waktunya sudah habis. Demikianlah, mudah-mudahan kita semuanya ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan sama orang-orang macam si Imad ini. Saya doakan si Imadnya su'ul khotimah, yang lainnya saya doakan mudah-mudahan cepat sadar saja. Ya, udah enggak usah banyak-banyak korban di sini. Cukup si Imad saja. Mudah-mudahan dia su'ul khotimah. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.